Hai, halo guys, selamat datang kembali di channel saya. Selamat datang juga bagi kamu yang baru menemukan channel ini. Selamat datang, selamat bergabung. Baik, di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melihat ya, kira-kira apa sih yang sedang dia sembunyikan ya, atau sesuatu hal apa yang tersembunyi di dalam dirinya, yang dia rahasiakan dari kamu. Namun sebelumnya kita akan mencoba untuk melihat dulu, kira-kira bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini ya. Kira bagaimana perasaan kamu ke dia saat ini? Perasaan kamu ke dia saat ini. Kalau saya lihat di sini, sepertinya kamu berusaha untuk menjauh. Kamu di sini berusaha untuk melepaskan diri dari dia ya. Atau mungkin di sini kamu berusaha untuk menghindar dari dia. Karena mungkin ada suatu keputusan yang sudah kamu buat bahwa kamu ingin menjaga jarak dengan dia saat ini ya. Mungkin bisa saja karena di sini kamu sudah dibohongi, kamu di sini sudah ditipu juga bisa, atau kamu tertipu dengan dia juga bisa ya, kayak gitu. Sehingga disinilah keyakinanmu jadi sangat kuat untuk meninggalkan dia. Sehingga dari perkara inilah kamu merasa seperti sudah tidak mau bertahan dengan dia. Kamu di sini sudah tidak mau mempertahankan dia lagi karena kamu seperti menyadari bahwa masa depanmu dengan dia kok kayaknya nggak ada sebuah kejelasan ya. Mungkin kamu di sini sudah mencoba untuk bertahan selama ini. Entah ini kamu bertahan apa? Apakah kamu itu berusaha untuk menahan amarahmu? Kamu di sini berusaha untuk sabar ya? Atau kamu di sini sudah berusaha untuk mengerti dia? Namun lama kelamaan kamu pun merasa di sini kamu sudah nggak kuat, kamu sudah nggak betah, dan kamu pun sudah merasa tidak nyaman ya untuk bertahan terus kayak gitu. Entah ini bertahan menahan emosi, marah, ya jengkel dan lain-lain, padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Sehingga disinilah kalau saya lihat ada kayak suatu ketegasan ya yang kamu buat di dalam dirimu sendiri, bahwa kamu tidak bisa untuk memainkan peran, atau kamu tidak bisa untuk berpura-pura, atau kamu tidak bisa untuk menutupi perasaanmu terlalu lama ke dia ya. Sehingga kalau saya lihat sepertinya kamu di sini juga ingin bebas ya, ingin bebas dari dia. Kamu di sini seperti ingin lepas dari dia kayak gitu, karena kamu sudah tidak mampu untuk terus menjalani hubungan yang tidak ada sebuah kejelasan. Entah dia di sini tidak memberikan kejelasan ke kamu atau bagaimana, sehingga kamu merasa kok kayaknya kamu ini kayak digantung gitu di sesuatu hal yang tidak ada ujungnya. Dari sinilah kamu mulai fokus dengan dirimu sendiri, dan kamu mulai mencoba untuk berpegang teguh dengan prinsip yang sudah kamu buat, bahwa kamu ingin mengikhlaskan dia sepenuhnya. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat kira-kira apa sih ya, sesuatu hal apa yang dia sembunyikan dari kamu. Bagi kamu di sini yang belum subscribe, kamu bisa subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan juga lonceng notifikasinya, agar di sini saat saya upload video yang baru, kamu mendapatkan notifikasi di handphone kamu masing-masing. Yang ingin personal reading, private reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi video. Apa sih, sesuatu apa yang sedang dia sembunyikan dari kamu yang tidak dia ungkapkan ya? Suatu apa yang sedang dia sembunyikan dari kamu saat ini? Saya merasakan di sini ada sebuah kekecewaan yang dalam ya. Ada kayak sebuah kekecewaan. Dia sekarang itu kayak mulai menyesal ya atas apa yang sudah dia lakukan ke kamu. Mungkin kemarin-kemarin dia itu mengambil sebuah keputusan di sini tanpa berpikir panjang.
dia langsung mengambil keputusan berdasarkan opininya sendiri, berdasarkan egonya sendiri, dan lain-lain. Sehingga untuk saat ini, ya penyesalan yang dia dapatkan karena membuang kamu, justru itu menyulitkan hidupnya sendiri. Jadi dia kayak membuang sesuatu hal yang salah, dia seperti membuang sesuatu hal yang bernilai, kayak gitu. Dan disinilah kalau saya lihat, dia hanya bisa pasrah. Saat ini dia hanya bisa pasrah, dia hanya bisa untuk menerima takdirnya dia. Dan bila dilihat lebih lanjut, kayaknya dia juga baru menyadari bahwa seseorang di sini yang punya kasih sayang yang tulus, seseorang di sini yang benar-benar menyayangi dia tanpa pamrih, seseorang yang di sini benar-benar mencintainya tanpa mengharap sesuatu hal apapun, itu adalah dirimu. Jadi dia di sini kayak merasa menyesal banget ya. Dan sesuatu hal apa yang sedang dia sembunyikan dari kamu? Di sini kalau saya lihat dia ingin mencoba ya. Dia ingin mencoba di sini untuk mendapatkan kamu lagi. Dia ingin mencoba untuk memenangkan hatimu lagi, atau dia ingin mencoba untuk mendapatkan perasaan kamu lagi ya, agar kamu itu bisa kayak dulu, kamu mau menerima dia, kamu mau memaafkan dia, atau kamu di sini mau mentoleransi semua kesalahan yang telah dia lakukan ke kamu. Karena kalau saya lihat di dalam hatinya dia mulai mencoba untuk merenung, dia mulai mencoba untuk introspeksi diri ya, bahwa ternyata memang dia yang bersalah kepadamu, bahwa memang dia yang sudah menyakiti kamu. Dia di sini menyadari kalau seandainya dia itu menjadi kamu, dia pun pasti juga akan melakukan hal yang sama ya. Sehingga hal inilah yang membuat dia sekarang mulai merasa bimbang nih, gimana nih, apa yang harus dia lakukan saat ini ke kamu. Mungkin bisa saja saat ini dia sudah ada orang lain ya, atau di sini dia sudah ada sosok yang lain di hidupnya selain kamu. Tetapi bila dilihat, kok kayaknya dia masih mengharapkan kamu. Karena seperti yang tadi aku bilang ya, dia kayak mulai ada penyesalan. Mungkin di saat dia di sini menemukan seseorang yang baru, ternyata orang yang baru ini tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Jadi tetap saja kamu yang terbaik di hidupnya lah. Tetapi karena di sini dia sudah melakukan sebuah kesalahan, jadinya dia mau balik ke kamu lagi. Ini kayak kesulitan. Entah jalannya di sini sudah tertutup, atau kamu yang menutup akses ke dia ya, atau kamu di sini sudah tidak mau berhubungan lagi dengan dia, kayak gitu. Nah, disinilah timbul sebuah gejolak hati ya, yang dia saat ini mulai bimbang. Dia harus berbuat apa ini untuk mendapatkan kamu lagi? Karena memang setelah dianalisa lebih lanjut, ternyata memang hanya kamulah yang terbaik di hidupnya ya, kayak gitu. Apa yang dia sembunyikan dari kamu saat ini? Di sini kalau dilihat, dia itu kayak ingin menampakkan diri, dia ingin muncul, dia ingin menghubungi kamu, atau di sini dia ingin mencoba mendapatkan perhatian dari kamu lagi ya. Mungkin di sini dia ingin mencoba untuk mendekati kamu agar kamu itu bisa luluh sama dia, atau agar kamu bisa memaafkan dia, atau dia ingin menjalin kedekatan lagi dengan kamu seperti dulu. Karena dia merasa kayaknya kamu kok sudah tidak memperhatikan dia lagi gitu loh. Kamu sudah nggak ada respect sama dia. Entah mungkin dulu itu kamu masih ngechat dia, kamu di situ masih khawatir ya sama dia, kayak gitu. Tetapi dia merasakan kok kayaknya kamu sudah beda banget. Kamu itu nggak memprioritaskan dia lagi, kamu sudah nggak menganggap dia ada. Dan di sisi lain dia pun di sini juga melihat kok kamu sekarang sudah sangat bahagia gitu, tanpa kehadiran dirinya lagi di hidupmu gitu ya. Makanya di sini dia mulai merasa bingung ya. Dia di sini mulai merasa bimbang, dia mulai merasa gelisah nih. Kok kamu tambah bahagia ya setelah dia meninggalkan kamu.
Nah, disinilah dia bertanya-tanya, apakah kamu itu sudah gak cinta lagi sama dia, kamu sudah gak sayang lagi sama dia, atau gimana nih? Ya, kok kamu kayak kelihatan happy banget, hidupmu baik-baik aja, hidupmu hidupmu nggak berantakan walaupun dia nggak ada, kayak gitu. Nah, disinilah mulai timbul suatu rasa ketakutan, ya. Di sini mulai timbul rasa heran dari dia ke kamu, ya. Kenapa? Ada apa? Kok kamu bisa secepat itu? Kamu bisa benar-benar melupakan dia dan meninggalkan dia sepenuhnya. Di sini dia sangat merasa kehilangan kamu, ya. Dia sangat merasa kehilangan sosok yang sangat berarti di hidupnya saat ini, yaitu kamu. Karena dia merasa memang hanya kamu di sini yang terbaik, ya. Kamu di sini yang terbaik, kamu di sini yang benar-benar bisa membuat dia bahagia dan benar-benar bisa membuat dia merasa sempurna. Namun dia seperti merasa kok kayaknya hal ini sudah mustahil untuk dia dapatkan lagi. Dia merasa kayaknya sudah mustahil untuk mendapatkan kamu lagi, karena mungkin di sini jaraknya sudah terlalu jauh, ya. Mungkin dia tidak menghubungi kamu duluan, ini juga bisa. Mungkin dia nggak menghubungi kamu dalam jangka waktu yang lama nih, sehingga dia mau balik lagi juga kayak ketakutan gitu, karena udah terlalu lama. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Lah, inilah yang dia sesalkan. Ya mungkin dia melakukan itu ke kamu atau tidak menghubungi kamu. Mungkin di saat itu dia terlena dengan kehidupan barunya. Mungkin dia terlena dengan kehidupan baru yang lebih baik, kehidupan baru yang lebih bahagia, dengan seseorang yang bisa membuat dia lebih happy daripada kamu, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, barulah dia menyadari bahwa seseorang itu tidak sebaik dirimu. Banyak sesuatu hal yang mulai terlihat atau nampak dari orang baru, dari seseorang, ya. Begitu dia menjalani, dia baru dibukakan semuanya. Ternyata orang tersebut tidak sebaik dirimu, atau keadaannya dia yang saat itu mungkin di saat dia meninggalkan kamu, hidupnya dia terasa happy, lebih bahagia, ya, lebih sempurna. Tetapi begitu dijalani lebih jauh, kenyataannya ini berbalik. Hidupnya dia semakin menurun, hidupmu semakin menaik, kayak gitu. Lah, barulah di sini timbul sebuah penyesalan. Kenapa kok dia dulu nggak nurut kamu? Kenapa dia dulu tidak mempertahankan kamu? Kenapa dia dulu menyia-nyiakan kamu? Seperti itu. Sehingga hal inilah yang membuat dia sangat-sangat merasa kehilangan sosok dirimu, ya. Sosok yang sangat berarti di hidupnya saat ini. Apalagi yang dia sembunyikan dari kamu, namun di sini tidak diungkapkan, ya. Saya melihat di sini ada sebuah keputusan yang sulit yang saat ini sedang dia pikirkan, ya. Dia melihat jangka panjang di hubungannya dengan kamu ini akan seperti apa nih kalau dia tidak segera untuk mengambil sebuah langkah. Tetapi untuk mengambil sebuah langkah, mungkin untuk mendekati kamu atau menjalin hubungan baik dengan kamu lagi, kok kayaknya hal ini sulit dia lakukan. Entah sulitnya apa, mungkin dari yang tadi, ya, mungkin karena sudah terlalu lama dia mendiamkan kamu, atau mungkin dulu karena kesombongannya dia sendiri, ya. Dia pernah sombong ke kamu atau bagaimana kalau dia bisa hidup tanpa kamu, jadinya dia mau menjilat ludahnya sendiri. Ini dia malu, kayak gitu. Tetapi dia berpikir memang nggak bisa dipungkiri kalau kamu itu adalah seseorang yang terbaik di hidupnya, gitu loh. Tetapi dia ini juga nggak punya keberanian yang cukup untuk kembali mendapatkan kamu. Makanya dia sekarang ini berada di dalam situasi yang sulit, yang dimana kalau dia maju ada resikonya, kalau dia mundur resikonya lebih besar. Mungkin resikonya lebih besar adalah kalau dia mundur, tidak maju mendekati kamu, maka kamu akan meninggalkan dia dan dia akan kehilangan kamu selamanya. Tetapi kalau dia maju, mungkin dia di sini akan menelan rasa malu akibat ulahnya dia sendiri. Tetapi di sini kalau saya lihat ada kayak semangat yang luar biasa yang ingin dia lakukan ke kamu saat ini. Apa yang dia sembunyikan dari kamu? Di sini kalau saya lihat ada sesuatu hal di sini yang ingin diberikan dia ke kamu, ya.
Jadi dia itu ingin memberikan sesuatu hal ke kamu, entah ini memberikan apa, ya. Apakah dia ini ingin memberikan sesuatu yang bisa membuat kamu bahagia, atau di sini dia ingin benar-benar menyerahkan hidupnya ke kamu, atau di sini dia ingin memiliki kamu seutuhnya dan tidak akan menyia-nyiakan kamu lagi, kayak gitu. Karena kalau saya lihat kok dia ingin baikan, dia ingin menjalin sebuah hubungan yang baik lagi dengan kamu nih. Dia kayak ingin balikan, ya, balikan juga bisa, baikan juga bisa, ya. Atau dia itu ingin menjalin hubungan baik lah pokoknya dengan kamu. Karena dia merasa dia sudah nggak sanggup gitu loh untuk menjalani kehidupannya sekarang tanpa ada kehadiran kamu, tanpa ada kamu di sisinya. Dia sudah nggak sanggup. Entah apakah dia sekarang ini benar-benar stres, ya, banyak tekanan, banyak beban yang dia pikul sendiri di hidupnya, sehingga dia merasa dia nggak sanggup nih kalau tidak ada kamu yang menemani dia, kayak gitu. Entah apakah hidupnya sekarang lebih terpuruk di saat kamu pergi, atau di sini dia benar-benar sendirian atau kehilangan semuanya di hidupnya saat kamu pergi dari dia, atau justru banyak masalah yang sedang menerpa dia saat ini di saat kamu sudah tidak menghiraukan dia. Makanya dia merasa ini udah gak sanggup gitu loh. Bagaimanapun dia ini harus menghubungi kamu, karena mungkin kamu itu seperti obat, ya. Kamu itu kayak obat yang di sini bisa menenangkan dia. Kamu bisa memberikan solusi. Kamu di sini bisa mengayomi, merangkul dia kayak dulu, kayak gitu. Karena kok sepertinya dia merasa dia sekarang sudah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia butuh kamu. Dia butuh kamu untuk menenangkan hidupnya dan melepaskan bebannya ini loh yang dia rasakan saat ini, karena dia kayak merasa sudah benar-benar tidak sanggup menjalani kehidupannya tanpa kamu, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya kita akan mencoba untuk melihat dia ini siapa saja berdasarkan inisial dan zodiak, ya. Bila di inisial tidak ada, kamu bisa mencari di zodiak. Kalau di zodiak tidak ada, kamu bisa mencari di inisial. Namun bila di dua-duanya tidak ada, bisa saja pembacaan ini bukan untuk dia atau kamu, atau bisa saja energinya tidak ketarik di sini. Dan bagi kamu di sini yang ingin personal reading, kamu bisa langsung menuju ke deskripsi, ya, atau ke bio. Oke, untuk inisial yang pertama di sini ada inisial U, ada inisial P, T, O, V, Z, L, D, M, H, S, N, E, C, J, W, H, dan yang terakhir ada inisial B. Dan untuk zodiaknya, ya, di sini ada zodiak Scorpio, Capricorn, Libra, Virgo, Aries, Leo, Pisces, dan yang terakhir ada zodiak Taurus. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan ke kamu semuanya. Semoga bermanfaat. Namun perlu diingat ya guys, ini adalah pembacaan general reading, jadi bisa resonate atau tidak, ya. Seperti itu. Kalau di sini pinginnya lebih detail, kamu bisa langsung private reading saja. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa and see you guys.